Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai tugas pemrograman berorientasi objek. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, ada pun nama-nama anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Pita Melisa, kemudian yang kedua Fitri Aulia Safurudin, yang ketiga George Marlisa, yang keempat Nur Aisyah, yang kelima Onalisa Mayor, dan yang terakhir Muhammad Fatratu Magola. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan yang akan dibawakan oleh teman saya. Yang pertama, kita masuk ke konsep interface. Pengertian umum interface dalam konsep PBO adalah sebuah modul yang berisi kumpulan deskripsi metode-metode. Keberadaan interface dalam sebuah kode program sebenarnya bersifat hanyalah opsional saja. Namun, interface ini memiliki kegunaan, yaitu bisa berfungsi sebagai validator keberadaan metode yang dimiliki oleh sebuah kelas. Lanjut ke karakteristik interface. Secara struktur, bentuk interface mirip dengan kelas, yaitu bisa memiliki atribut dan metode. Namun perbedaannya adalah bahwa atribut yang ada di interface haruslah bersifat sebagai konstanta atau sudah diassign dengan sebuah nilai. Tidak boleh dalam bentuk deklarasi atribut saja. Selain itu, perbedaan lainnya adalah bahwa metode yang ada di dalam interface haruslah semuanya bersifat abstrak. Kita masuk ke studi kasus interface. Misalkan terdapat 3 buah bangun datar, yaitu persegi panjang, lingkaran, dan segitiga. Pada ketiga bangun datar tersebut, Anda diminta untuk menghitung luasnya. Selain itu, juga akan dihitung kelilingnya. Namun hanya pada persegi panjang dan lingkaran saja. Selain itu akan ditentukan juga simetri putar dan lipatnya. Namun perhitungan simetri ini hanya pada persegi panjang dan lingkaran saja. Dapat dilihat dari gambar di bawah ini, yang dimana interface operasi di dalamnya terdapat double cons pi sama dengan 3,14 dan string cons panjang yang akan keluar, nilai yang akan keluar yaitu dalam sentimeter, dan kemudian dengan perhitungannya void keliling lingkaran di dalam kurung double radius dan juga void keliling persegi. Perkenalkan, saya Nur Aisyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian abstrak class. Abstrak class adalah sebuah kelas yang tidak bisa diinstansi atau tidak bisa dibuat menjadi objek dan berperan sebagai kerangka dasar bagi kelas turunannya. Di dalam abstrak class umumnya akan memiliki abstrak method. Abstrak class digunakan untuk membuat struktur logika penurunan di dalam pemrograman objek. Abstrak class digunakan untuk membuat struktur logika penurunan di dalam pemrograman objek. Konsep abstrak class dan abstrak method akan lebih mudah dipahami dengan menggunakan contoh. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang abstrak class. Berikut beberapa yang harus diperhatikan, yaitu 1. Pada dasarnya abstrak kelas adalah kelas biasa. 2. Umumnya abstrak kelas menempati hierarki tertinggi. 3. Mendefinisikan metode-metode tanpa body atau kosong. Yang juga digunakan adalah metode abstrak. Yang keempat, boleh memiliki metode yang memiliki body atau isi. Yang kelima, ketika kelas abstrak di-extends, maka subclass wajib meng-override semua metode kosong dari kelas abstrak tersebut. Jika tidak, maka subclass tersebut akan berubah menjadi kelas abstrak. Sekian, terima kasih. Kemudian kita masuk ke contoh abstrak kelas yang dimana di kode di samping yaitu terdapat kelas hitung, implements, operasi, double lingkaran, persegi, double, sisi sama dengan 5. Yang dimana public void-nya keliling lingkaran double radius yang akan keluar yaitu menghitung keliling lingkaran, dan juga nilai radius akan keluar ditambah nilai radius sama dengan plus radius plus cons panjang. Jadi dari nilai plus radius sama cons panjang itu akan keluar beserta nilai radius gitu. Hingga sampai di keliling persegi juga seperti itu. Ini adalah
programming language Java. Ya baik, di sini ada perbedaan antara Abra Class dan Interface. Sekilas, Interface tampak mirip dengan Abra Class karena Abra Class juga menentukan bentuk metode untuk subclass. Tetapi ada beberapa perbedaan antara Interface dan Abra Class, yaitu yang pertama, Abra Class dapat mengandung abrak metode maupun metode tidak abrak, sedangkan Interface hanya boleh mengandung abrak metode. Dan yang kedua, Abra Class dapat mendeklarasikan variabel instan, sedangkan Interface hanya dapat mendeklarasikan konstanta. Yang ketiga atau yang terakhir, Abra Class digunakan oleh kelas lain melalui pewarisan dengan kata kunci extest, sedangkan sebuah Interface diimplementasikan ke dalam suatu kelas dengan menggunakan kata kunci implementasi. Demikianlah hasil presentasi kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua.